Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Halbian ingin sharing bagaimana caranya kita menginstal PHP MyAdmin dan juga MySQL pada Ubuntu server kita, yang dimana kita sudah melakukan instalasi Apache 2 pada Ubuntu kita pada episode sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam Ubuntu kita, kemudian kita masukkan username dan juga password kita. Kemudian setelah itu kita masuk sudo su untuk masuk ke dalam super user dan masukkan password kembali. Setelah kita masuk ke dalam super user, kita akan masuk ke dalam nano /etc /network /interfaces dan kita enter. Di sini kita akan membuat IP kita menjadi DHCP enter Ctrl X, di mana kita akan mendapatkan IP secara otomatis dari IP WiFi yang terkonek dalam komputer kita. Setelah kita mengubah dari IP statik ke IP DHCP, maka langkah selanjutnya kita masuk ke dalam piranti jaringan, kemudian pengaturan jaringan. Di sini kita atur menjadi grid dan di sini WiFi adapter, kemudian oke. Setelah itu selanjutnya kita akan melakukan if config, dimana kita akan mengecek IP kita. Di sini IP dari Ether 1 atau endpost 3 masih menggunakan IP statik, di mana terdapat 192.168.17. Oke, jangan panik dan jangan khawatir, kita ini non restart system dan kita akan mencoba melihatnya. Oke, di sini kita masukkan username kita dan juga password kita. Oke, lalu kita langsung saja if config. Oke, maka IP kita yang di dalam endpost 3-nya sudah berhasil kita rubah menjadi IP DHCP dan mendapatkan IP 137. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke dalam sudo su dan masuk ke dalam super user dan masukkan password kita. Nah, kita sudah berada di super user kita. Langkah selanjutnya kita akan, karena kita sudah menginstal EP2-nya atau Apache 2-nya, langkah selanjutnya kita coba untuk memanggilnya kembali. Di sini, oke, di sini IP dari ENP 0S3-nya kita ketikkan. Kalau biasa saya manggilnya endpost 3, kita ketikkan di dalam web browser kita 192.168.43.137. Ini dia file kita, web server kita, yang dimana kita sebelumnya sudah memberikan marquee dalam file web server kita. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke Ubuntu lagi, kemudian kita akan coba menginstal apt install MySQL min server. Oke, enter. Sini kita pilih ya untuk menginstal MySQL servernya. Oke, kita tunggu proses dari instalasi MySQL-nya. Oke, proses instalasi MySQL-nya kita tunggu saja sampai prosesnya benar-benar selesai.
Oke, di sini instalasi sudah mencapai sekitar 57%. Kita tunggu saja sampai selesai. Oke, di sini proses konfigurasi MySQL, kita berikan passwordnya. Oke, di sini passwordnya jangan sampai lupa. Proses instalasi dari MySQL server kita sudah selesai. Untuk mengeceknya, kita ketikkan MySQL -u root -p seperti ini, kemudian kita enter, lalu kita masukkan password kita tadi dan kita enter. Nah, jika seperti ini, jika ada MySQL lebih dari atau lambang lebih dari, maka proses instalasi dari MySQL kita sudah berhasil. Oke, di sini kita akan coba exit ini, oke. Dan kita akan mencoba menginstal phpMyAdmin agar memudahkan kita dalam meng-create sebuah database. Oke, kita lakukan instalasi phpMyAdmin dengan mengetikkan apt install phpMyAdmin seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, di sini kita pilih ya. Oke, kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Proses instalasinya sedang berjalan. Oke, di sini proses instalasi phpMyAdmin kita sudah mencapai 52%. Kita tunggu sampai proses instalasinya benar-benar selesai. Oke, di sini konfigurasi phpMyAdmin-nya kita pilih yang Apache 2 dengan mengklik space di keyboard kita, tombol spasi seperti ini. Kita beri bintang, kemudian kita tab dan kita oke, kemudian enter. Nah, di sini proses instalasi phpMyAdmin-nya kita tunggu saja. Oke, di sini konfigurasi phpMyAdmin-nya kita pilih yes aja, kemudian kita tekan enter. Dan di sini kita berikan passwordnya. Password di sini untuk masuk ke dalam phpMyAdmin kita nanti di web browsernya. Oke, kemudian kita enter. Oke, di sini proses instalasi phpMyAdmin dan MySQL kita sudah berhasil. Kemudian kita masuk ke dalam browser kita. Kemudian di sini IP-nya kita panggil 192.168.43.137-nya dengan memberikan garis miring atau slash, kemudian diikuti dengan phpMyAdmin seperti ini, kemudian kita enter. Nah, maka tampilannya dia akan seperti ini. Untuk username-nya kita gunakan root dan password-nya kita gunakan pada saat kita melakukan instalasi phpMyAdmin tadi. Saya masukkan password-nya, kemudian kita enter. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini kita akan mencoba membuat sebuah create data. Oke, kita new. Di sini saya beri data kampus, kemudian kita create. Oke, di sini saya beri kolomnya 4 dengan nama tabel mahasiswa dan go. Nah, di sini kita ada npm, kemudian nama, lalu tempat lahir dan tanggal lahir. Oke, di sini tipe datanya kita gunakan
Untuk npm kita gunakan integer, nama parser depth. Oke, di sini rollnya lengthnya 50, saya beri 50, 50, 50, dan di sini tipe primary key-nya saya menggunakan npm karena npm yang membedakannya. Oke, kemudian kita save. Nah, maka akan seperti ini. Kemudian untuk mengisikannya, datanya kita insert. Nah, di sini npm. Oke, kita isikan seperti ini. Teguh, biarkan saja. Kemudian kita ke browse. Nah, jadi tabel kita sudah berhasil dibuat. Ini dia. Jika kita ingin membuat tabel baru, kita add new aja. Kita klik new. Nah, seperti ini. Kemudian isikan sama halnya seperti yang pertama tadi. Oke, mungkin sekian saja tutorial dari saya atau sharing bagaimana caranya instalasi MySQL dan PHP serta membuat sebuah tabel di PHP MyAdmin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.